laki-laki. Jadi satu-satunya yang tersisa dari keluarganya cuma seorang anak laki-laki yang sudah remaja. Terjadilah sebuah peperangan sehingga dia dikirim sebagai perwakilan keluarga untuk membela negara. Perang dalam bahasa perang disebut dengan jihad. Singkat cerita, dalam peperangan tersebut anak ini syahid, meninggal dunia. Dia terbunuh sehingga ibu ini nggak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Maka kemudian pulanglah teman-teman anak laki-laki ini ke rumah yang selamat, karena di antara beberapa orang yang berangkat, anak ini salah satu yang meninggal, yang syahid. Nah, teman-temannya yang masih selamat pulang ke rumah kasih tahu kepada ibu ini tentang berita duka kalau anaknya sudah syahid. Mereka masuk ke rumahnya, minta izin, ada sekitar 3 orang laki-laki, diizinkan masuk, kemudian mereka diam, ibu ini mendengar apa yang mereka akan ucapkan, lalu mereka mengatakan, wahai ibu, ya ummah, kami tidak tahu bagaimana menceritakan ini. Sesungguhnya anak ibu telah syahid. Sesungguhnya anak ibu telah wafat kemudian perang. Dan jenazahnya dikuburkan di tempat dia syahid. Karena itu salah satu dari antara keutamaan syahadat. Dikuburkan di mana dia? Mendengar berita duka dari anak-anak muda yang datang membawa berita tersebut, ibu ini kemudian bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang hafiz Al-Quran? Salah satu di antara 3 pemuda itu menjawab, ya saya hafiz Al-Quran. Kemudian ibu ini bertanya, bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat Al-Quran yang bisa mengobati kesedihanku, yang bisa mengobati lukaku, yang bisa mengobati rasa kehilanganku? Bisakah engkau bacakan satu ayat Al-Quran? Kemudian pemuda yang hafiz ini membacakan surat ayat yang tadi saya baca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi setelah ibu ini meminta kepada salah satu hafiz Al-Quran, bisakah engkau bacakan kepada aku ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Maka hafiz Al-Quran membaca Al-Quran, sesungguhnya kami pasti akan menguji engkau dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Mereka adalah orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka ada salawat dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Bagi mereka ada salawat dari Allah dan juga rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ini 3 ayat yang dibacakan oleh seorang hafiz kepada pemuda tersebut, sehingga seketika ibu ini dengan mata berkaca-kaca, menahan rasa sedih dan air mata, menahan nangis, ibu ini kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku ridho.
Kalau kita lagi takut, anxiety, lagi cemas baca Al-Quran, kita jadi lebih tenang dan akhirnya kita bisa menghindari overthinking. Gimana caranya Al-Quran itu menjadi syifa lima sudur, menjadi obat terhadap penyakit-penyakit di dalam dada. Karena memang salah satu di antara sifat Al-Quran itu syifa, teman-teman. Al-Quran itu punya banyak sifat, di antaranya dia petunjuk. Dan kalau kita bulan, hujan sebagai petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu juga punya sifat sebagai sebuah rahmah, kebaikan dari Allah, kasih sayang Allah. Al-Quran juga punya sifat sebagai penjelas, bayan. Al-Quran juga punya sifat sebagai misalnya cahaya, nur. Tapi di antara semua sifat Al-Quran yang luar biasa untuk kondisi kita yang sedang sedih dan terluka adalah Al-Quran syifa'un lima sudur, sebagai obat yang menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam dada manusia. Ini yang jarang kita gali. Kita tahu, tapi kita nggak tahu gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita tahu Al-Quran sebagai obat, tapi apakah udah benar-benar jadi penyembuh? Pertanyaannya kalau kita mau jujur, kayaknya belum kan. Kalau saya lagi marah, Al-Quran nggak bisa mereda amarah saya. Kalau saya lagi terluka, Al-Quran nggak bisa ngobatin luka saya. Kalau saya lagi takut dan khawatir, Al-Quran nggak bisa menenangkan hati saya. Kalau saya lagi bimbang, Al-Quran nggak bisa memberikan saya sebuah pegangan ataupun jalan. Kalau saya lagi merasa sendiri, Al-Quran nggak bisa menemani saya dan menghibur kesendirian saya. Itu nyatanya. Padahal sifat Al-Quran itu adalah syifa'un lima sudur. Al-Quran itu adalah obat terhadap apa yang menjadi penyakit dada, sedih, luka, marah, kecewa, ego, dan seterusnya. Khawatir, cemburu, trauma masa lalu, anxiety, cemas, takut, semua yang ada di dalam diri kita, mental kita, salah satu obatnya adalah Al-Quran. Sehingga tadi di dalam kisah pembuka, ibu yang sedang kesedihan itu, dia meminta ayat yang bisa menyembuhkan sedihnya, yang bisa mengobati dan menenangkan rasa kehilangannya. Dan bacakanlah surat Al-Baqarah 130. Itu poin yang pertama. Al-Quran adalah kita. Dan kita belajar yakin dengan itu. Kenapa kita belajar yakin? Karena ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu, dari kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kita belajar yakin, tidak ragu sedikit pun. Sebaik-baik obat untuk menyembuhkan luka hati dan luka mental kita adalah Al-Quran. Kalau kita ragu, berarti kita sudah mulai cacat di salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada kitab. Apa itu rukun iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya kepada akhirat, yaitu kiamat dan seterusnya, dan yang terakhir percaya kepada takdir. Yang salah satu di antara rukun iman itu percaya kepada kitab, dan kitab yang wajib kita percaya itu Al-Quran, sebagaimana kita juga percaya dengan Taurat dan Injil sebelum itu dirubah. Tapi untuk konteks kita, untuk agama kita belajar mempercayai, meyakini semua huruf, apalagi ayat, apalagi surat yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya benar. Alif benar, lam benar, mim benar, nun, yasin, alif lam ra, qaf, apalagi shad, kaf ha ya ain shad, dan semua huruf-hurufnya benar, walaupun kita nggak ngerti. Kalau hurufnya aja benar, apalagi ayatnya, apalagi suratnya, kita belajar bahwa semua itu benar, karena satu keinginan. Jadi ketika Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat, penyembuh, maka sebagai seorang mukmin kita belajar yakin Al-Quran memang obat, Al-Quran memang penyembuh. Saya kalau lagi sakit terluka di dalam hati saya, maka saya nggak perlu jauh-jauh mencari healing, untuk rilis, untuk mengobati luka hati saya. Saya cukup membuka buku dan ajami yang dengan sekarang ayat-ayat Al-Quran. Ini hal pertama yang perlu kita bangun dalam hati kita.